Keanu Reeves, aktor yang mungkin kita kenal dari film-film aksi seperti John Wick dan Matrix, kini memerankan Gabriel, seorang malaikat penyelamat bagi orang-orang yang lalai saat berkendara, khususnya orang-orang yang main HP saat menyetir. Tokoh lain dalam film ini laki-laki bernama Arch, seorang pria yang hidupnya sangat sulit, menjalani banyak pekerjaan dimulai dari menjadi tech surgeon, semacam layanan online yang bisa menyuruh apapun, juga menjadi staf di salah satu toko hardware Heaven, sebuah supermarket menjual furnitur, dan ia tidak memiliki rumah, hanya tinggal di dalam mobilnya. Ketika Arch mendapatkan tugas dari aplikasi untuk mengantri di toko membeli kue viral, selama 2 jam dia mengantri sia-sia karena kuenya habis. Tapi tiba-tiba ia melihat seorang pria yang mendapatkan kue itu tanpa harus mengantri. Penjaga toko kue itu bilang dia adalah investor kita. Dan tiba-tiba customer Arch yang memesan jasanya membatalkan pesanannya sehingga ia tak mendapatkan uang. God damn it, David H. My life. Arch saat di Hardware Heaven dihampiri rekan kerjanya Elena. Elena mengajak ngobrol. Elena menawarkan Arch untuk join dengannya membentuk serikat pekerja, tapi Arch menolaknya. Best of luck to you. Have a good night. Hey, I got 4. You want some of mine? Dari obrolan mereka di kantor berlanjut ketika kebetulan mereka bertemu di warung taco pinggir jalan. Topik pembicaraan seperti pada umumnya orang pertama kali bertemu, masing-masing menjelaskan pekerjaan utama mereka. Arch bilang dia sebenarnya adalah seorang editor, cuma lagi nggak ada job jadi bekerja paruh waktu menjadi staff di Hardware Heaven dan sekaligus menjadi mitra di Tech Surgeon. Sedangkan Elena adalah seorang desainer furnitur. Alasan bekerja di Hardware Heaven agar ia mendapatkan diskon. Malam harinya, Arch parkir di depan supermarket untuk tidur di dalam mobilnya. Sebelum tidur, dia ngobrol dengan bapaknya di India melalui telepon, sambil bercerita kalau sepupunya bapak Arch yaitu Navin telah bekerja di Microsoft. Arch disarankan untuk ikut dengannya daripada jadi editor gak jelas, tapi Arch menolak. Ia bilang kondisinya saat ini baik-baik saja, baru saja pindah ke apartemen baru. Ketika Arch tertidur, ternyata Gabriel memperhatikannya dari atas gedung. Kita berpindah di atas gedung sedang ada rapat malaikat. Martha sebagai manajer malaikat dan juga banyak anggota malaikat yang lain, termasuk Gabriel di sini. Salah satu malaikat bernama Azrael, sosok malaikat penyelamat jiwa yang hilang. Ia bercerita telah menyelamatkan seseorang yang akan terjun dari gedung. Gabriel yang mendengar cerita Azrael terpukau dengan keistimewaan pekerjaan Azrael. Gabriel yang merasa iri meminta kepada Martha tugas yang lebih bermakna daripada menjadi pengingat orang-orang lalai saat menyetir. Ia ingin menjadi sosok penyelamat dan pembimbing untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Martha bilang untuk menjadi sosok seperti itu, Gabriel harus menemukan seseorang yang jiwanya telah tersesat dan itu butuh waktu. Gabriel pun menceritakan Arch yang selama ini ia perhatikan. Hidupnya Arch begitu sulit dan nyaris menyerah, tapi Martha bilang itu bukanlah tugasmu Gabriel. Menjadi malaikat penyelamat orang-orang lalai juga mulia. Seperti jadwal besok, Gabriel harus menyelamatkan Elena dari tiang listrik akibat kelalaiannya saat menyetir. Saat Arch berada di toilet gym, dia bertemu dengan Leonard, temannya yang berbicara baru saja berkencan sambil meminjam pasta gigi kepada Arch. Selama percakapan ini, Gabriel masih aja memperhatikan Arch. Arch kembali bekerja menjadi tech surgeon, mendapatkan orderan untuk merapikan garasi dari customer bernama Jeff. Arch? Yeah, I'm here to clean out the garage. Jeff adalah orang kaya, seorang investor di berbagai bidang terutama dalam bidang teknologi. Dan Jeff ini adalah orang yang Arch lihat mengambil kue viral kemarin. Jeff mengantarkan Arch menuju garasi yang harus ia bereskan. Sambil menunggu Arch, Jeff lanjut sauna. Let's get going. Boom. Selesai tugasnya, Jeff sangat puas dengan hasil kinerja Arch. Sebelum pergi, Jeff menawarkan kue untuk Arch, mengajak ngobrol dulu sebentar, dan menawarkan Arch pekerjaan lagi sebagai asistennya. Penawaran menarik yang tak bisa ditolak oleh Arch. Jeff menerima Arch sebagai asistennya untuk 1 minggu ke depan. Jika hasilnya bagus, ia akan resmi menjadi asisten Jeff seumur hidup. Or for 1 week. If that goes well,
and for life. Besoknya, Arch memulai pekerjaannya dari mulai mencarikan Jeff seorang dukun untuk meditasi, mengantarkan makanan hingga merekam kegiatannya Jeff. Hasil kerjanya hari ini cukup menguntungkan bagi Arch. Dia dititipkan kartu kredit perusahaan oleh Jeff untuk jaga-jaga. Kini, ia bisa menyewa motel untuk istirahat. Sosok Gabriel masih terus aja mengikuti Arch. Saat baru bersantai, ia mendapatkan telepon dari Elena. Seharusnya malam ini ia berkencan, tapi batal karena Elena menabrak tiang listrik. Well, sepertinya Gabriel lupa tugasnya. Alhasil jadwal kencan diubah menjadi besok malam. Did you finish unpacking all those clothes I got? Yeah, almost. Arch sedang merapikan pakaian Jeff. Ia dipanggil oleh Jeff, memberitahukannya jika terjadi sesuatu mengerikan, mungkin seperti perampokan dan tindakan kejahatan lain. Arch diberi kode akses untuk mengambil pistol miliknya. Lalu Arch meminta izin kepada Jeff untuk pulang lebih awal karena ia janji kencan makan malam di warung taco pinggir jalan. Sebagai bos yang baik, Jeff menyarankan kepada Arch untuk makan di Dunsmore, sebuah restoran mewah yang kata Jeff tidak terlalu mahal. Jeff juga memberikan sebuah jas untuk Arch agar tampil lebih menarik. I like your jacket. Oh, thanks. You look very nice too. Malamnya Arch bersama Elena di restoran. Ketika Arch melihat daftar menu makanan, ia terkejut dengan harga-harganya. Tapi mau gimana lagi, kencan pertama harusnya berkesan. Ia membayar semua biaya makanan ini menggunakan kartu kredit perusahaan Jeff. Besoknya Arch kembali bekerja lagi menjadi asisten. Ia melihat foto-foto Jeff yang begitu penuh kebahagiaan. Dan setelahnya kabar buruk pun datang. Arch ketahuan menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membayar makan malam bersama Elena. Hal yang tidak boleh Arch lakukan. Alhasil, Jeff tidak ingin memperpanjang Arch sebagai asistennya. Sempat ada penolakan dan Arch berjanji akan mengganti uang tersebut, tapi Jeff tetap tidak ingin lanjut. Thank you for everything, and I'm really sorry. Currently full. Arch untuk bisa mendapatkan makanan gratis dan istirahat yang nyenyak, ia melakukan donor darah. Sementara itu, Jeff sedang melakukan aktivitas bersama dukun meditasinya, meminum ramuan yang disebut magic mushroom. Keduanya sama-sama mengalami muntah dan tidur di waktu yang sama. Bedanya, Arch di restoran dan berakhir diusir oleh petugas. Kesialan hidup bertambah ketika mobilnya ternyata diderek oleh polisi karena parkir sembarangan. Keputusasaan Arch sedari tadi diperhatikan oleh Gabriel di atas restoran, dan setelahnya yang dilakukan Gabriel adalah I'm an angel. My name is Gabriel. I'm here to save you. What? Gabriel menjelaskan siapa dirinya dan menenangkan Arch untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Gabriel membawa pergi Arch untuk melihat masa depan Arch. Dimulai dari Arch bekerja di gudang pengiriman paket yang kerjanya tanpa istirahat, bahkan untuk kencing pun harus pakai botol saking gak ada waktu istirahat. Lalu hidup bersama dengan Elena tapi tinggal bersama ibunya. Dan terakhir hidup berdua dengan Elena di Texas dengan penuh kekurangan. Apa yang ditunjukkan oleh Gabriel tak seperti yang ia harapkan. Apa yang dia rasakan oleh Arch sebenarnya dirasakan juga oleh Gabriel. Ia menunjukkan sayap kecilnya sebagai bentuk kalau ia adalah malaikat pelindung bagi kelas menengah ke bawah. Ya, kurang lebih seperti Arch. Apa yang dilakukannya saat ini juga bukan tugasnya dan sudah melewati batas. Tapi tetap saja perkataan Gabriel tak mengubah sudut pandangnya. Arch menerima kenyataan. Dia adalah orang bawahan yang hanya menjadi pesuruh, seperti yang ia lakukan kepada Jeff. Hidup Jeff lebih enak dan itu yang Arch inginkan. Mengerti keinginan Arch, Gabriel pun melakukan sesuatu, yaitu menukar nasib Arch dengan Jeff. Whose house is this? Your house. Hidup Arch benar-benar berubah. Arch adalah Jeff dan Jeff adalah Arch. Kehidupan yang diinginkan oleh Arch diwujudkan oleh Gabriel. Kini tugas Gabriel hanya mengawasi Arch untuk 1 minggu ke depan. Dan di akhir minggunya mereka harus evaluasi apakah hidup seperti Jeff adalah yang diinginkan oleh Arch. Coming right up. My man. Enjoying the pool? So far, this is great. Seperti yang kita lihat, dia begitu enjoy. Gabriel muncul, sosok Gabriel ini tak bisa dilihat oleh siapapun kecuali Arch. Jeff bilang siang ini ada meeting. Arch nggak siap, ternyata ia harus kerja juga. Pada saat siang hari, Arch meeting membicarakan proposal yang dikirimkan oleh Kelvin. Jawaban bingung Arch cuma bilang itu bagus. Saat selesai makan, Arch hendak membayar tapi Kelvin bilang pakai aja kartu kredit perusahaan. Pulang dari meeting,
meeting, Arch bertemu dengan Grant, seorang tukang yang mengecek alat sauna yang ternyata itu rusak. Butuh diganti dengan yang baru dan biaya pemasangan yang mahal. Tanpa pikir panjang, Arch cuma bilang, "Oke." Lalu Gabriel muncul di hadapan Arch mengingatkan kalau ada pengeluaran yang cukup banyak. Arch cuma bilang, "Nggak apa-apa, kan banyak duit." Besoknya, Arch bertemu lagi dengan Elena. Mulai dari awal, memperkenalkan diri dan berakhir makan malam lagi di restoran mewah. Dan tak berpikir berapapun uang yang akan ia keluarkan. Oh no. 1 minggu berlalu, Arch harus mengevaluasi semuanya dan harus kembali menjadi Arch sebelumnya. Tapi Arch menolak dan Gabriel juga nggak bisa mengembalikannya jika dirinya tak ingin kembali. Gabriel bilang kau harus kembali. Minggu lalu, Gabriel menunjukkan hidup yang begitu indah untuk Arch. Tapi apa yang dilihat saat itu tak seindah saat ini. Arch merasakan apa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dan Arch tak ingin kembali. Bahkan ketika dibandingkan masa depan yang pernah ditunjukkan oleh Gabriel, tak sebanding dengan kondisi saat ini. Gabriel bertemu dengan Martha menceritakan apa yang sudah ia lakukan dan itu membuat Martha memarahinya. Gabriel tidak boleh membimbing seseorang apalagi menunjukkan diri. Tapi apa yang Gabriel lakukan ini hanya semata-mata untuk menolong Arch karena dia sempat putus asa, menunjukkan hidup bahwa kekayaan tak menyelesaikan masalah. Tapi sayang, kekayaan sepertinya menyelesaikan sebagian besar masalahnya Arch. Martha pun mengatakan kalau Gabriel seharusnya menolong Elena saat itu. Jika saja Elena tak menabrak tiang, Arch tak akan dipecat dari pekerjaannya. Sekarang Gabriel terpaksa harus membawa kembali Arch menjadi sebelumnya dan Gabriel kehilangan sayapnya. Besoknya Arch mengadakan pesta di rumah Jeff dan Jeff masih menjadi asistennya Arch. Muncullah Gabriel dengan tampilan baru tanpa sayap. Sekarang Gabriel bisa dilihat oleh manusia dan kekuatannya berkurang. Gabriel mengajak Arch kembali lagi ke kehidupan lamanya sambil menjelaskan kehidupan ini gak adil bagi Jeff. Tapi sepertinya Arch tak peduli. Lalu Gabriel memegang Jeff dan mengembalikan ingatannya. Ia sadar jati dirinya dan bingung apa yang sebenarnya terjadi lalu pingsan. Kini semuanya udah jelas. Gabriel mengembalikan ingatannya serta pengalaman Arch ketika hidup susah sebelum menjadi asisten. Jeff ingin kehidupannya kembali, bahkan rela membayar seberapapun untuk bisa kembali. Tapi Gabriel bilang hal itu tak bisa Jeff lakukan. Semua harus berdasarkan keinginan Arch untuk kembali. Akhirnya Arch bilang dia akan kembali, tapi dengan syarat minta beberapa hari ke depan untuk bersenang-senang dulu. Dan sementara Gabriel, Can I move in with you? I'll be right down. besok paginya Jeff dibangunkan pemilik hotel karena waktunya check out. Jika tidak keluar sekarang, Jeff harus membayar $125 untuk biaya sewa selanjutnya. Jeff harus bekerja menjadi pengantar makanan di aplikasi Foodger, yang dimana itu adalah perusahaan miliknya sendiri sebelum bertukar nasib. Orderan tiap orderan diantarkan sampai ada di momen saat mengantri ia diserobot oleh robot pengantar makanan. Saat malam tiba sampai di motel, ia lupa kalau hasil pendapatan aplikasi bisa diambil setiap 1 minggu sekali. Akhirnya mereka harus tidur di mobil. Sementara itu, Arch bersama Elena sedang berduaan di rumah Jeff. Arch mengajak Elena ke Paris minggu depan, tapi Elena tidak bisa karena minggu depan ia ada rapat penting soal perserikatan pekerja di Hardware Heaven. Keluar kata-kata Jeff yang membuat Elena tersinggung. Buat apa sih ngurusin hal seperti itu? This is my life, and I have to fight for it, whether you think it's worth fighting for or not. Pertemuan tadi itu membuat Arch merasa bersalah. Ia mengirim pesan permintaan maaf saat berkendara dan berakhir tabrakan. Ya, kita tahu penyebabnya apa. Karena nggak ada Gabriel. Kabar kecelakaan Arch sampai ke telinga Gabriel melalui teman malaikatnya. Kondisi Arch kini sedang koma. Kabar buruk ini sulit diterima oleh Jeff, yang artinya perjanjian pertukaran nasib harus ditunda sampai Arch pulih dari koma. Kini nasib Gabriel sebagai malaikat pun harus berakhir karena dia telah dipecat oleh Martha. Kekacauan yang diperbuat oleh Gabriel terlalu besar. Kata Martha, Gabriel bisa kembali menjadi malaikat jika Gabriel bisa mengembalikan Arch kembali dan memiliki harapan untuk hidupnya. Semua akan berjalan normal lagi kok. Untuk saat ini, Gabriel menjadi manusia dan pertama kalinya ia merasakan lapar. How will I know when I'm done chewing?
Momen ini adalah untuk pertama kalinya Gabriel menjadi manusia. Makanan seperti burger dan chicken nugget adalah hal yang terindah yang pertama kali ia coba. Hidup sebagai malaikat selama ribuan tahun melihat banyak hal, tapi baru kali ini ia mencoba makanan dan senikmat ini. Rencana ke depannya, kini Jeff akan ke perusahaannya dulu melamar sebagai ahli keuangan karena dia tahu semua informasi dari perusahaannya sendiri dan hidup mereka akan kembali normal. Tapi sayang, apa yang dia rencanakan tak berhasil. Perusahaannya mengira Jeff adalah hacker yang membobol informasi perusahaan. 3 minggu berlalu, Jeff menelpon rumah sakit untuk mencari pasien bernama Arch, tapi tak ada yang mau memberitahu informasi terakhir kondisi Arch. Kondisi yang semakin parah, Jeff tak lagi bisa membiayai semua kebutuhan berdua lagi. Terpaksa Gabriel harus mencari kerja. Do we do any other stuff or is it just dishes all night? Felipe, my first check. Singkat cerita, Gabriel mendapatkan gaji pertamanya dan ternyata tak seperti yang ia kira. Hasilnya tak cukup, hanya sedikit. Banyak pajak harus dia bayarkan. Felipe sebagai rekan kerjanya memberitahu Gabriel harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan, seperti dirinya yang memiliki 3 pekerjaan. Lalu kondisi Arch sekarang, ia sudah sadar. Suster memberitahu informasi ada 2 orang yang selalu mencari Arch. Agak sedikit mencurigakan, kata pihak rumah sakit. Bukannya balik menghubungi mereka, Arch malah punya ide licik, mengklaim dirinya sedang hilang ingatan. Hey, thanks so much. Jeff langsung marah, tapi Arch belaga nggak tahu apa-apa, malah menunjukkan brosur tentang orang yang lupa ingatan. Jeff pun langsung laporan soal keadaan Arch. Gabriel bilang ini buruk, dan Gabriel tak ingin melakukan apa-apa, cuma ngudud sambil nunggu shiftnya mencuci piring datang. Kini Gabriel mengalami putus asa, dan Jeff yang harus meyakinkan Gabriel untuk bangkit lagi. Akhirnya Gabriel teringat Elena. Mungkin jika Gabriel menolong Elena dan bisa membuat Arch ketemu lagi, dan ia bisa mengembalikan jalur nasib Arch kembali. Besoknya Gabriel ke toko hardware Heaven. Elena di kantin kantor sedang berkumpul bersama karyawan lain, membicarakan soal serikat pekerja yang sedang dibentuk oleh Elena, bertujuan agar perusahaan mau peduli pada pekerja. Tapi sepertinya tak semulus harapan Elena, karena sebagian besar orang-orang di sana berpikir serikat hanya menghabiskan uang mereka saja. Tapi Elena nggak nyerah, dia melakukan pidato di hadapan karyawan-karyawan untuk meyakinkan kalau serikat ini bisa menolong sesama karyawan. Lalu muncullah Gabriel tiba-tiba, setuju dengan yang dikatakan oleh Elena, sampai ia menambahkan pidatonya lagi. Dan akhirnya, Am I not supposed to be here? hasil pemungutan suara soal pembangunan serikat pekerja dilakukan, dan hasilnya mayoritas karyawan tidak setuju dengan diadakan serikat pekerja. Di sisi lain, Gabriel putus asa minum di depan restoran dihampiri oleh Felipe, dan Gabriel pun mulai curhat tentang apa yang sedang ia alami. Felipe sebagai teman, ia mengajak Gabriel ke tempat hiburan untuk melupakan yang sedang ia alami. Dan untuk pertama kalinya Gabriel joget dan mencoba tako, dan ia berdansa dengan seorang ibu-ibu yang pernah dia selamatkan dulu, yang ternyata ibu-ibu itu adalah istrinya Felipe. Sementara itu, Jeff lagi di pinggir jalan depan restoran. Tiba-tiba akun Foodger dia terkena suspend, dan posisi dia akan digantikan oleh robot atau AI. Gabriel datang dan Jeff mulai mengeluh dengan keadaan dan ingin kembali ke kehidupannya yang dulu. Kesialan terjadi bertubi-tubi saat ini. Datang polisi menilang Jeff karena parkir sembarangan. Gabriel yang melihat kondisi ini seperti nggak asing. Apa yang dialami Jeff sama persis dengan yang dialami oleh Arch. Kini mereka kebingungan. Sampai akhirnya ketika Jeff melihat jam tangan miliknya, timbullah ide untuk mengambil koleksi jam mahalnya di rumahnya sendiri. What's going on here? It's my birthday. Seharusnya pesta ini adalah untuk ulang tahunnya. Kini diambil alih oleh Arch. Gabriel melihat Arch menari dengan Leonard dan muncul bapaknya Arch, membuat Gabriel kebingungan dan berpisah dengan Jeff. Gabriel mencari Jeff, malah bertemu dengan orang-orang yang lagi makan magic mushroom, sebuah coklat membuat orang teler. Lalu Arch bertemu dengan Elena yang sedang bekerja di sini sebagai pelayan makanan. Rasa canggung gak enak muncul dalam dirinya ketika melihat pemandangan ini. Lalu Gabriel dia sedang ngobrol sama cabe-cabean senior dan menceritakan
menceritakan tentang masa lalunya, yaitu menjadi seorang malaikat. Tak peduli dengan ceritanya, cabe-cabean senior ini yang penting bisa bareng sama Gabriel. Selesai pesta, Elena menghampiri Arch yang sedang tiduran di lantai disco dan mereka berakhir berdansa bersama. Arch bilang dari sekian banyak orang di sini, ia cuma pengen bertemu dengan Elena. Setelah berdansa, Elena ngobrol berdua dengan Arch. Elena menceritakan kalau dirinya sudah dipecat dari Hardware Heaven karena usaha Elena terakhir mencoba untuk melawan sistem perusahaan yang tidak memihak pada para pekerja. Arch mengatakan untuk jangan menyerah kepada Elena, tapi kalimat itu menjadi klise ketika seseorang bicara seperti itu sedangkan kehidupannya bergelimang harta. Saat semua sudah bubar, Arch akan tidur, Gabriel masih dielus-elus dan Jeff keluar dari lemari. Lalu setelah itu ia mengambil koleksi jam tangan miliknya. Lalu yang terjadi... Tindakan Arch menembak Jeff menunjukkan kalau dia sebenarnya tidak hilang ingatan dan Jeff menyadari itu. Arch panik bukan main dan akhirnya Jeff dibawa ke rumah sakit. Dari sini titik balik Arch menyadari kalau dirinya sudah terlalu jauh menikmati kehidupan yang seharusnya bukan miliknya. Arch meminta untuk kembali, tapi sayang hari ini nggak bisa, kata Gabriel. Karena Arch ingin kembali bukan dia ingin, melainkan dia merasa kasihan kepada Jeff. Arch masih memiliki perasaan kalau hidup aslinya tak layak untuk dijalani. Untuk bisa mengembalikan ini semua, Arch mencoba untuk mengajak Jeff dan Gabriel bermain di rumahnya Jeff dan menghabiskan waktu bersama. Mereka bersenang-senang dan semakin dekat. Sepertinya ini semua akan berhasil. Malam harinya, mereka makan taco bersama di pinggir jalan tempat Arch sering beli dulu. Kebetulan muncul Elena dan Arch menyapa lalu bicara. Ternyata Elena kembali bekerja di Hardware Heaven dan mulai bicara. Kata Elena, ucapan Arch semalam benar. Kita seharusnya jangan menyerah, harus terus berusaha sampai akhirnya berhasil. Mereka semua malam ini berpindah tempat ke tempat hiburan malam yang sebelumnya Gabriel kunjungi. Momen di sini benar-benar menyenangkan. Gabriel berdansa menikmati waktu dan kesenangannya sampai Gabriel menyadari sesuatu dan merenung di luar. Arch melihatnya dan menghampiri. Dari momen inilah Arch menyadari kesalahan dalam dirinya. Semuanya yang ia miliki terasa hampa dan tak bisa ia jalani. Gabriel pun demikian. Yang seharusnya tugas dia hanya menepuk orang sesimpel itu aja, dia malah menginginkan yang lebih. Kini momen benar-benar di mana Arch ingin kembali pada kehidupan yang dulu. Hey, yo. Are you okay? Semua kembali normal. Arch diantarkan Nate, pegawai restoran, menuju tempat tilang dan Jeff pulang ke rumah dengan perasaan yang baru melihat tiket tilang Arch yang masih dikirim kepadanya karena polisi mengetahui Arch bekerja dengan Jeff. Saat Arch menerima tagihan tilangnya, status dendanya tercatat sudah terbayar oleh perusahaan milik Jeff. Arch demi melepaskan rasa bersalah dan ingin bertobat, dia menelpon ayahnya dan meminta maaf atas kebohongan yang telah ia katakan. Juga jujur kondisinya sekarang. Respon bapaknya Arch tak marah, dia malah menyemangati Arch untuk bangkit kembali. Bapaknya Arch masih bicara soal Navin. Kali ini berbeda, ternyata Navin sedang dipenjara akibat melakukan penipuan. Lalu Jeff lagi meeting sama para petinggi Pfizer termasuk Calvin. Jeff bilang dia ingin memperlakukan pekerjanya lebih baik dan memberikan tunjangan untuk para mitranya. Ia sadar kemewahan yang dia dapatkan berasal dari mereka. Arch bekerja di gudang paket. Ketika diberi botol untuk kencing, ia memilih untuk keluar dari pekerjaan dan menulis kalimat perpisahan di whiteboard dan diikuti oleh semua pegawai. Arch mulai untuk melamar pekerjaan sebagai editor beneran, hidup bersama dengan Elena dan berakhir bahagia. Film pun tamat.